cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name. Turn it up, this sound of praise. Make it louder, any louder. Oh, lift him up, his name over Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi kita di ibadah raya pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang kita sudah memasuki awal Agustus, dan kita tetap merasakan setiap kasih Tuhan dan setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita sama-sama siapkan hati kita, biarlah ibadah pada pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami begitu mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mau berkata bahwa Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kita sama-sama masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa tidak ada ibadah yang sia-sia Tuhan jika kami datang Tuhan dengan hati kami yang tulus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pertama-tama kami juga ingin minta ampun Tuhan untuk setiap segala pelanggaran dosa yang kami perbuat Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap
terima kasih kita kepada Tuhan untuk setiap kesetiaan Tuhan yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang mulia, hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. I worship you Jesus. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang tetap kami sembah Tuhan. Yes Jesus, kami mau terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sambut hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Menuhi kami Tuhan, menuhi hati kami Tuhan. Mari saudara, mari kita terus angkat sembah kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu begitu indah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau sembahkan Allah yang hidup. Haleluya. Mari saudara kita katakan dengan lembut. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami sungguh merasakan hadir-Mu di tengah kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap melompat bagi-Mu Raja. Yang siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kita akan melompat bagi Sang Raja pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dulu yuk. Pelukis cakrawala, merangkai jagat kaya, pencipta alam semesta.
kembali saudara. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama dengar pesan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kamu, Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi,
lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya mari kita bersatu hati untuk kita meminta pengurapan dan bahkan penyertaan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita agar supaya kita mampu sanggup untuk menangkap apa yang menjadi pesan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali ada bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu Tuhan. Setiap kami siapapun di antara kami boleh mendengarkan dan mengikuti ibadah pagi hari ini. Dan kami mau mengambil bagian terbaik pagi ini Tuhan. Untuk duduk diam mendengarkan pesan firman-Mu.
Dan biar kiranya Roh Kudus yang memampukan kami menangkap apa yang menjadi pesan-Mu pagi hari ini. Sehingga firman ini boleh menjadi rema atas hidup kami. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan dan mampukan hamba-Mu Roh Kudus untuk menyampaikan pesan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang akan saya sampaikan pagi hari ini adalah kelanjutan daripada ibadah kita minggu yang lalu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu bagaimana agar supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Minggu lalu saya sampaikan yang pertama, langkah yang pertama yaitu harus bertobat, yaitu merubah arah tujuan hidup. Dan yang kedua, pagi hari ini saudara yang kasih dalam ini yang akan saya sampaikan, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu percaya akan firman Tuhan. Saudara, kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum Dia menyelesaikan tugas di dunia ini. Dan sekarang ini adalah zaman kasih karunia di mana Roh Kudus bekerja dengan ajaib dan untuk menyucikan dan menyempurnakan gerejanya, yaitu saudara dan saya. Itu sebabnya poin yang kedua pagi hari ini yang akan saya sampaikan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi, yaitu percaya akan firman Tuhan. Saudaraku, percaya akan firman Tuhan sesungguhnya adalah satu pondasi dasar kehidupan orang percaya. Dan Yesus memberikan pengajaran di dalam Injil Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku, jika kita tidak percaya firman, bagaimana kita mau melakukannya? Atau jika kita tidak pernah baca ataupun mendengar firman, bagaimana kita dapat mempercayainya? Atau sekalipun saudara telah mendengar firman, akan tetapi tidak melakukannya, maka juga tidak bernilai kepada kehidupan yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan jika saya perhatikan, ada saja seseorang ataupun beberapa orang setiap minggu mereka ada di gereja, mereka dengar firman dan mereka ikut kul, mereka rajin berdoa. Seharusnya ketika firman ditaburkan, maka itu menjadi dasar kita untuk melangkah, berjalan, untuk mengambil keputusan dalam kehidupan keseharian yang kita jalani. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan dalam penganiayaan. Dan pasti ada penganiayaan yang kita alami di dalamnya. Itulah yang disebutkan satu proses yang mungkin itu menyakitkan. Namun karena kita percaya, maka kita berjalan terus dan terus berjuang dan terus berjuang. Katakan amin. Saudaraku, saya teringat sekitar tahun 2008 ketika kami diperhadapkan untuk mengambil satu keputusan apakah pelayanan di Perumnas 1 Bekasi terus berlanjut atau tidak. Saya masuk dalam satu kondisi yaitu pergumulan. Sebab pilihan ada di tangan saya. Dan perkara tersebut bukanlah hal yang sederhana, bukan hal yang mudah untuk meneruskan pelayanan gereja saat itu. Dan dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam hal apapun termasuk SDM sumber daya manusia, materi ataupun kesiapan diri saya sendiri. Tidak ada donatur, sementara harus mandiri dan otonom. Biaya yang tidak kecil menurut ukuran kami pada saat itu, dan lain-lain. Akan tetapi karena firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 28, ini yang menjadi rema dalam kehidupan saya. Hingga sampai saat ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga firman ini yang memberikan kekuatan bagi saya. Sebab dikatakan, akulah yang menetapkanmu untuk menjadi penilik, untuk menggembalakan umat yang ditebus oleh darah Yesus. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadikan satu kekuatan bagi saya untuk mengambil satu keputusan untuk meneruskan pelayanan ini hingga sampai saat ini.
Meski harus disertai dengan pengorbanan yang kami alami, saya dan istri lakukan. Di mana saat itu istri saya juga masih aktif dalam bekerja. Namun semuanya demi untuk berlangsungnya pelayanan gereja ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur anak-anak rohani yang dahulu masih sekolah ataupun kuliah dan terlibat di dalam pelayanan. Dan saat ini mereka sudah berkeluarga, mereka punya anak, punya usaha, mereka bekerja. Dan saat ini mereka tetap setia dan taat untuk melayani. Bahkan memberi hidup lebih lagi bagi pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi saya. Dan puji Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Kesempatan bagi kami untuk terus mengembangkan pelayanan gereja yang Tuhan percayakan, yang saat ini GBI BKP Aston. Saudaraku, jika ini saya ceritakan bagi setiap kita, ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali kita dan bernostalgia bagaimana penyertaan Roh Kudus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan sampai dengan saat ini. Namun sayang sekali juga saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa orang juga yang saya perhatikan, mereka yang rajin bergereja, mereka ikut persekutuan, mereka ikut doa kemana-mana, ternyata hidupnya juga jatuh bangun, bahkan susah. Kenapa? Karena mereka tidak menjalankan firman itu. Tidak mau susah untuk berjuang, tidak mau bayar harga. Bahkan cenderung selalu menyalahkan keadaan dan juga menyalahkan orang di sekitarnya. Saudaraku, ini yang dikatakan mereka sesungguhnya sedang mengingkari kekuatan ibadah itu sendiri. Alias tidak percaya akan firman Tuhan. Maka mereka disebutkan firman Tuhan, katakan tidak bijaksana. Kenapa? Mereka hidup sembarangan, egois dan malas. Sehingga tidak menerima apa yang sepatutnya mereka harus terima. Padahal jelas firman Tuhan berkata, dan mereka mendengar bahwa orang yang meminta, mereka akan menerima. Dan orang yang mencari, dan mereka akan memperoleh dan mendapatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa contoh di dalam perjanjian lama, bagaimana kisah Abraham ataupun Abraham yang begitu sangat mempercayai akan firman Tuhan. Dia taat akan firman Tuhan. Yang ada di dalam kitab Kejadian 12 dikisahkan bagaimana ketika Abraham mula-mula pertama dia dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan kampung halaman, sanak saudara, famili, keluarga, negeri di mana dia dibesarkan, dan untuk pergi kepada satu tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Dan Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, serta memberkatinya dan membuat namanya masyhur dan menjadi berkat. Dan Alkitab berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudaraku, apa yang dilakukan Abraham setelah mendengar firman tersebut? Dia taat kepada firman. Dia tunduk kepada otoritas firman. Saudaraku, dibutuhkan satu tindakan pengorbanan untuk bersikap taat. Bagaimana dengan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita mau berkorban untuk bertindak taat kepada Allah dan firman-Nya? Apakah saudara dan kita mau berkorban waktu, tenaga, atau bahkan materi untuk tunduk dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman yang telah kita terima? Saudaraku, Abraham meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi ke depan, mungkin juga hal yang sama kita tidak tahu dan mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Akan tetapi dibutuhkan satu kebulatan tekad, percaya akan firman Tuhan untuk melangkah dalam satu tindakan bentuk ketaatan kita. Seperti yang Abraham lakukan. Negeri yang dijanjikan Tuhan, dia tidak ketahui di mana tempatnya. Namun dia bertindak karena percaya kepada firman Tuhan. Demikian juga di dalam kovenan Allah dengan Abraham
dalam perjanjiannya dikatakan di dalam Kejadian 15, Abraham coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang di langit. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah kelak banyaknya nanti keturunanmu. Dan Alkitab katakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai satu kebenaran. Saudaraku, perhatikan dengan baik. Ketika kita mempercayai firman, maka sesungguhnya kita mempunyai satu hubungan yang benar dengan Allah dan kehendaknya. Sebab firman yang kita percayai itu akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Sebab firman yang kita percayai itu akan Roh Kudus perintahkan untuk melaksanakan dan menuntun kita masuk kepada penggenapan akan janji firman. Dan itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Demikian juga di dalam kitab Kejadian 12 bagaimana Abraham dipanggil Allah. Demikian juga di dalam Kejadian 22 bagaimana kepercayaan Abraham diuji. Ketika Tuhan meminta Ishak, di mana Abraham dan Sarah menanti-nantikan. Abraham berumur sampai 100 tahun baru dia memperoleh Ishak. Namun pada akhirnya Tuhan meminta agar supaya Ishak dikorbankan. Dan oleh sebab ketaatan Abraham, maka dia membawa Ishak naik ke bukit Moria. Dan apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Dan ternyata apa yang dikorbankan bukanlah Ishak, akan tetapi domba yang disediakan oleh Allah yang dikorbankan pada saat itu. Saudaraku, apa artinya bagi kita? Jika kita taat untuk memberi kepada Tuhan, jika kita terlebih memprioritaskan kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lain sebagai ganti bagi saudara dan bagi saya. Katakan amin. Sebab itu, jangan pernah takut, namun tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Katakan amin. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan orang Yahudi bahwa keselamatan dan penggenapan janji Tuhan hanya terbatas kepada orang-orang Yahudi. Dan di luar daripada orang Yahudi itu adalah orang yang najis, orang yang tidak layak, orang yang tidak patut menerima keselamatan. Akan tetapi Alkitab mencatat ketika Petrus memberkati Kornelius, seorang perwira Romawi dari Kaisarea yang bukan kaum Yahudi, akan tetapi juga ternyata menerima karunia dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku dengar baik, dan ternyata Kornelius inilah yang tercatat sebagai orang yang pertama yang bukan Yahudi yang menerima Yesus Kristus. Dan itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 10. Dikisahkan di sana saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Kornelius yang takut akan Tuhan, yang suka memberi sedekah, yang suka berdoa. Dan satu saat dan satu petang, Alkitab katakan malaikat Tuhan datang dan menghampirinya. Dan memerintahkan kepada Kornelius untuk menjemput Simon Petrus yang saat itu sedang berada di pinggir pantai di rumah daripada Simon, penyamak kulit. Saudaraku, seorang Kornelius, dia rindu mendengar berita Injil. Dia rindu mendengar berita keselamatan. Itu sebabnya
Dan saya mau katakan bagi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah jemu untuk mendengar berita keselamatan. Bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang tunggal. Dia turun dari sorga. Dia turun dari tahta Allah, dari sorga ke dunia. Dan dia mengambil rupa seorang anak manusia. Dan dalam keadaan sebagai seorang anak manusia, dia telah merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Dan dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan semuanya itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Demi untuk membebaskan belenggu setiap kita dari dosa. Katakan amin. Saudaraku, bila ada orang yang takut akan Tuhan, atau bila saudara takut akan Tuhan, dan suka memberi, suka berdoa, percayalah saudaraku, Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Roh Kudus akan memberi pengampunan dosa bagimu. Dan Roh Kudus akan memberikan hati yang baru bagimu. Dan dia memberikan kuasa untuk menaklukkan dosa dan mengusir setan-setan. Memberi karunia untuk melayani. Dan menyucikan untuk masuk kepada kemuliaan selama-lamanya. Kembali kepada kisah Kornelius ini, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Dan kemudian Alkitab katakan, maka Simon Petrus dijemput dan datang ke rumah Kornelius di Kaisarea. Dan hal yang luar biasa adalah bagaimana Kornelius pada saat itu, dia mengumpulkan semua sanak famili keluarganya dan bahkan prajuritnya untuk mendengar, yaitu pesan Tuhan, Injil keselamatan. Katakan amin. Saudaraku, jika kita perhatikan kondisi sekitar kita saat ini, sangatlah jauh bertolak belakang. Sedikit sekali orang yang punya respon yang baik untuk datang beribadah bersama-sama dengan keluarga dan bahkan seisi rumah untuk mendengarkan pesan Tuhan. Khususnya di tengah-tengah ibadah online yang kita lakukan, yang hari-hari sampai saat ini tetap kita lakukan, tetap berlangsung seperti saat ini. Orang-orang kurang memiliki satu sikap yang benar datang kepada Tuhan. Ada yang sedang ibadah sambil ngobrol, buka HP, atau bahkan ada yang sambil bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sambil mendengar, masak, ataupun mungkin sambil mengemil makanan sesuatu, dan lain sebagainya. Sebab mungkin mereka berpikir, toh tidak ada siapa-siapa yang melihat dia. Tapi dengar baik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Satu sikap yang benar. Seperti yang Kornelius tunjukkan. Dia kumpulkan seluruh keluarga sanak familinya. Bahkan prajurit-prajuritnya. Untuk mendengar, yaitu berita keselamatan. Yang akan disampaikan oleh Petrus kepada keluarga mereka. Dan biarlah saudara yang kasih dalam Tuhan. Hal yang menjadi satu kerinduan bagi setiap kita, jemaat yang Tuhan kasihi. Memiliki satu kerinduan. Dari keluarga kita, semua sanak famili keluarga kita. Rindu dan terus mendengar berita keselamatan. Yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Perhatikanlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kornelius ini di dalam Kisah Rasul 10 ayat 33 berkata demikian. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pada saat itu mulailah Petrus menceritakan bagaimana ketika dia sedang berdoa, dia diliputi oleh satu kuasa ilahi di mana tampak di hadapannya kain yang besar yang turun ada di hadapannya, di mana di atas kain itu ya saudaraku ada binatang menjalar, ada burung dan ada binatang berkaki 4 dan lain sebagainya. Dan kemudian terdengarlah suara yang berkata, Petrus bangun dan sembelihlah binatang-binatang itu. Sampai 3 kali. Akan tetapi Petrus berkata, Tuhan, tidak pernah sekalipun masuk ke mulutku makanan yang haram dan tidak tahir. Tetapi suara Tuhan datang pada Petrus dan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini adalah pewahyuan yang Allah berikan kepada Petrus untuk menyatakan
bahwa keselamatan juga adalah milik bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan keselamatan itu sampai kepada saudara dan saya yang ada di negeri ini. Dan selanjutnya di dalam ayat 34 sampai dengan 43 berkata demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayat 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Maka ayat yang ke-42, Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah sebuah nabi bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua satu keluarga yang ada di rumah Kornelius setelah mereka mendengar apa yang Simon Petrus sampaikan ini, yaitu berita keselamatan ini. Dan kemudian ayat ke-44 firman Tuhan berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dikatakan maka pada saat itu turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya akan firman itu. Sebab mereka percaya akan firman itu. Mereka beroleh karunia Roh Kudus. Dan mereka dibaptis Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan ciri atau tanda orang yang dipenuhi sebagai ciri tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Siapapun Anda, siapapun saudara pagi hari ini. Atau dimanapun saudara berada. Entah saudara sudah Kristen atau belum percaya kepada Kristus. Jika Anda mendengar berita Injil hari ini, buka hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu dan keluargamu. Maka firman Tuhan katakan, engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan melimpah bagi hidup saudara. Maka saudara akan menerima karunia Roh Kudus. Keselamatan dari Allah. Sebab hanya Yesus yang memberikan hidup di bumi dan hidup di sorga. Katakan amin. Saudaraku, banyak agama dan pengajaran. Akan tetapi hanya satu jalan kebenaran dan hidup. Yang membawa manusia kepada keselamatan. Yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Itu sebabnya pagi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi saudara yang mungkin saudara menjadi Kristen karena keturunan atau karena orang tuamu Kristen. Tetapi sampai saat ini engkau belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka pagi ini percayalah kepada firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus memenuhimu agar saudara beroleh karunia Roh Kudus untuk dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan bagi jiwa-jiwa di dunia. Biarlah kiranya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita firman Tuhan pagi hari ini, percaya kepada firman Tuhan, maka itu akan membuat saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan melimpah bagi saudara. Saudara akan diperlengkapi oleh segala perlengkapan dari sorga untuk dipakai oleh Tuhan di akhir zaman, di tengah-tengah dunia hari-hari ini. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Amin. Mari saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Dan biarlah kiranya melalui roti dan anggur perjamuan kudus memberkati setiap kita. Dan kita mengingat akan bagaimana penderitaan Kristus Yesus. Dia turun dari surga, mengambil rupa seorang anak manusia. Dan dalam keadaan sebagai seorang anak manusia, sebagai seorang hamba, dia telah merendahkan dirinya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Demi bagi saudara dan saya. Itu sebabnya pagi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari persiapkan hati. Kita tundukkan kepala kita. Kita tutup mata kita.
Terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Oh naralaba syaka naralabataka naralaba. Oh ralabataka naralaba. Oh ralabataka naralaba. Buka hati saudara. Dan dengar baik. Apabila masih ada hal yang mengganjal dalam hati saudara. Mungkin itu pelanggaran atau dosa yang masih saudara pegang hingga sampai saat ini. Minta pagi hari ini. Agar supaya Roh Kudus menyucikan dan melalui roti anggur perjamuan kudus. Menyucikan kehidupan saudara dan saya. Oh naralaba syaka naralaba. Bapa di dalam surga. Kami akan menyambut perjamuan kudus ini Tuhan. Dan biarlah kiranya roti dan anggur perjamuan kudus ini boleh memberkati setiap hidup kami. Dan kami boleh mengingat bagaimana penderitaan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu. Mati dan untuk bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kananmu. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu mencah-mencahkannya, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus, kami bersyukur. Kasih-Mu. Haleluya. Mari masing-masing ucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Amin. Baik, saudara jemaat yang Tuhan kasihi, sebelum kita tutup di dalam doa dan juga berkat, saudara saya kembali mengingatkan bagi setiap kita. Yang pertama, teruslah kita berdoa bagi kota bangsa kita. Kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang
terkena COVID-19. Bahkan kita berdoa agar supaya Tuhan putuskan mata rantai, yaitu penyebaran COVID-19. Dan juga saya mengingatkan kepada setiap kita, saudaraku, tetaplah jaga kesehatan. Tetaplah lakukan protokol kesehatan. Berdoa dan berjaga-jaga. Dan yang ketiga, juga saya mengingatkan agar supaya kita terus di tengah kondisi yang kita alami saat ini, kita terus berjuang dan kita terus membangun manusia rohani kita. Kita ikuti setiap ibadah-ibadah pelayanan gereja kita. Setiap hari Minggu kita ibadah yang online seperti ini. Dan juga hari Rabu kita ada doa malam jam 7. Dan kemudian hari Kamis dan hari Jumat kita juga ada kul di wilayah masing-masing. Dan juga hari Sabtu pagi, jam 5 pagi kita ada doa pagi bersama-sama. Dan juga hari Sabtu sore kita juga ada kul sekolah minggu. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, libatkan semua anggota keluarga kita. Mari ciptakan, jadikan satu kerinduan, haus, lapar untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, agar supaya kita semua mendengarkan pesan keselamatan. Katakan amin. Kita akan tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini ya Bapa, kalau Tuhan sudah menuntun dan memimpin kami di dalam ibadah ini, biarlah kiranya Tuhan, setiap firman yang telah kami boleh dengarkan pagi hari ini, boleh menjadi rema dan kami lakukan, kami kerjakan di dalam kehidupan kami, dimanapun Kau percayakan kami. Bapa di surga, aku berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, apabila di antara mereka yang harian mereka sedang sakit dan mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan jalawat dan Tuhan pulihkan dan Tuhan boleh menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat kota bangsa kami. Biarlah kiranya kota bangsa kami ini diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau pulihkan kota bangsa kami dari virus corona. Tuhan pulihkan, Tuhan stop virus corona ini dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan perekonomian kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Keamanan dipulihkan oleh Tuhan. Seluruh pemerintahan kota bangsa kami dari tertinggi sampai yang terendah. Seluruh pemimpin bangsa ini diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Takut akan Tuhan ada pada mereka. Memimpin bangsa ini Tuhan. Dengan bijaksana membawa kepada kebaikan dan kemakmuran seluruh bangsa ini Tuhan. Engkau berkati pulau-pulau, provinsi-provinsi, desa-desa, kota-kota yang ada di kota bangsa, bahkan jiwa-jiwa. Biarlah kiranya mereka terus mendengarkan siar Injil, berita keselamatan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa yang baik. Makasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini bahkan ke depan kami percaya Roh Kudus Engkau terus melimpah dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang terus memperlengkapi hidup kami. Roh Kudus yang memberikan karunia bagi kami. Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengambil bagian untuk melayani jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau sempurnakan doa kami. Seperti yang Yesus Kristus ajarkan bagi kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, katakan kepada Dia, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
aku. Berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat berhari Minggu, sampai berjumpa di minggu ke depan. Shalom.